Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji Wilcoxon statistik non-parametrik yang beranggotakan Afif dan saya sendiri, Saron Asriel. Definisi dan tujuan. Yang pertama, pengertian uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua sampel berpasangan atau pengukuran berulang pada skala ordinal. Kedua, tujuan uji Wilcoxon bertujuan menguji perbedaan median antar dua kelompok data berpasangan tanpa mengasumsikan distribusi normal pada data penelitian. Yang ketiga, kapan menggunakan Wilcoxon? Digunakan ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi, sampel berukuran kecil, atau data berskala ordinal yang tidak memenuhi syarat uji parametrik. Yang pertama, definisi kasus sebelum sesudah. Kasus sebelum sesudah merupakan desain penelitian yang mengukur variabel pada subjek yang sama sebelum dan sesudah diberikan perlakuan tertentu. Yang kedua, karakteristik data berpasangan. Data berpasangan terdiri dari dua pengukuran pada subjek yang sama dengan kondisi berbeda. Ideal untuk analisis menggunakan uji Wilcoxon. Yang ketiga, contoh kasus klinis. Pengukuran tekanan darah pasien sebelum dan sesudah pemberian obat antihipertensi merupakan contoh klasik kasus sebelum sesudah dalam penelitian medis. Yang pertama, langkah-langkah uji Wilcoxon. Menentukan hipotesis, mencari selisih data berpasangan, memberi ranking pada nilai absolut selisih, dan menghitung nilai W dari jumlah ranking bertanda. Kedua, contoh kasus sederhana. Membandingkan nilai sebelum dan sesudah perlakuan pada 8 subjek untuk menguji efektivitas metode pembelajaran baru. Ketiga, perhitungan nilai W. Menghitung selisih data, menentukan ranking absolut, memberi tanda sesuai selisih asli, dan menjumlahkan ranking positif dan negatif. Ya, perkenalkan, nama saya Afif Alfiandi dengan NIM terakhir 303. Di sini saya akan membacakan contoh uji Wilcoxon, yaitu seorang dosen ingin mengetahui apakah metode pembelajaran berbasis diskusi meningkatkan nilai mahasiswanya. Nilai mahasiswa diambil sebelum dan sesudah metode diskusi diterapkan pada 40 mahasiswanya dalam satu kelas. Jumlah karena terlalu banyak data biasanya diringkas. Contohnya, jumlah keseluruhan mahasiswa yaitu 40, nilai naik mahasiswa yaitu 30, dan nilai turun mahasiswa yaitu 5. Ada 5 mahasiswa. Nilai tetap ada 5 mahasiswa, tetapi tidak dihitung. Mahasiswa dengan nilai tetap dikeluarkan dari analisis sehingga N sama dengan 35. Hitung selisih nilai. Selisih sama dengan nilai sesudah dikurang nilai sebelum. Kedua, buang selisih. Setelah dihitung dari nilai sesudah dikurang nilai sebelum, terdapat 35 data. Ketiga, urutkan nilai absolut selisih dan beri peringkat. Dan setelah diberi peringkat, diberikan rank. Jumlah rank bertanda positif dalam kurung T positif sama dengan 520. Jumlah rank bertanda negatif dalam kurung T negatif sama dengan 120. Yang keempat, tentukan nilai uji coba. W sama dengan nilai terkecil di antara T positif dan T negatif. W sama dengan 120. 5 hasil. Dengan N 35 dan A 0,05. Nilai W tabel sama dengan 275 karena W hitung dalam kurung 120 lebih kecil dibandingkan W tabel dalam kurung 275.
Dari contoh di atas dapat disimpulkan artinya metode pembelajaran diskusi berpengaruh positif terhadap hasil belajar mahasiswa. Sekian kurang lebih yang mau dimaafkan. Terima kasih.